Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil aba al-kurama, orang-orang tua kami yang kami muliakan, segenap pengurus Rabitah DPC Sumeneb yang kami hormati, akhwani al-aizza daripada para sadah dan syaraif, anak cucu Rasulullah SAW yang kami cintai. Maulid yang Anda baca ini adalah sejarah dari antum semuanya, itu Sayyidina Muhammad SAW. Karena itu tentunya yang hadir di malam hari ini sebagai anak cucu Nabi harus benar-benar tergerak hatinya untuk selalu lebih dekat kepada Nabi SAW. Saya ingin sedikit menerjemahkan apa yang diucapkan oleh Habib Ali dari bait-bait syairnya tadi. Maritu fakana dikru bur'an li'illati. Aku sakit, tapi sakitnya bukan karena virus, sakitnya bukan karena influenza. Ternyata mengingat Nabi Muhammad, menyebut Nabi Muhammad adalah merupakan obat daripada penyakitku. Mengingat Nabi Muhammad adalah obat daripada penyakitku. Idza alimal usyak da'i faqul lahum. Kalau orang-orang yang sudah larut dalam cinta mengetahui sakitku, katakan kepada mereka, fa inna liga ahbab qalbi dawa'u. Karena sesungguhnya yang jadi obat adalah bertemu dengan orang yang aku cintai. Sakitnya kalau sudah jauh daripada Rasulullah, kalau nggak ketemu sama Nabi, Habib Ali sakit. Karena itu Habib Ali kalau sudah disebut nama Nabi nggak terasa sakit, langsung segar kembali. Begitulah anak cucu Nabi yang bisa dibanggakan oleh Nabi seperti beliau. Kemudian Datuk Anda adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku ini kota ilmu, Ali adalah pintu kota ilmu. Waman aradal madinata falyati min babiha. Siapa yang ingin masuk kota ilmu, ya dia harus melewati pintunya. Datuk Anda juga adalah Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin, ratu daripada orang-orang beriman di seluruh alam. Yang nanti ada di surga Allah, beliau Sayyidah Fatimah Zahra akan jadi ratu orang-orang beriman di dalam surga. Nah, ayo kita teliti bagaimana keluarga Nabi. Nabi, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah diceritakan dalam kitab Ihya. Suatu saat Rasulullah setelah sholat ada di masjid,
berkata kepada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain, aku rindu dengan putriku Fatimah. Maukah kamu menemani aku ke rumah Fatimah? Coba, nanti aja Habib. Minumnya asal nanti. Ya, biar lebih fokus yang hadir. Imran bin Husain, maukah kamu menemani aku untuk datang ke rumah Fatimah karena aku rindu? Mau, kata Imran bin Husain. Saat itu belum turun ayat hijab. Sesampainya Nabi di rumah Siti Fatimah, diketuk pintunya. Dari dalam bertanya, "Majilbab, siapa di pintu?" "Aku, Muhammad Rasulullah ya." "Abah sendiri atau sama teman?" "Sama Imran bin Husain." "Maaf Abah, tidak bisa dibuka kalau sama teman." "Kenapa wahai putriku?" "Ya karena keperluan keluarga, satu demi satu pakaian kami jual. Jubah tinggal satu dan sekarang dipakai oleh suamiku untuk bekerja. Sebagian tubuh putrimu terbuka, tidak bisa orang lain masuk rumah." Kemudian Nabi SAW melemparkan ridanya. "Fatimah, tutup sebagian tubuhmu dengan ridaku." Ditutup. "Ayah, sudah tertutup, cuma rambut belum." Kemudian Nabi memberikan cara untuk memakainya. Begini caranya wahai Fatimah dalam memakainya, sampai tertutup semuanya. Dibuka oleh Siti Fatimah. Jadi Nabi ini sama Siti Fatimah ini kalau bertemu itu seperti orang yang baru datang begitu dari jauh, pergi jauh, pasti berpelukan. Kalau Nabi datang ke rumah Siti Fatimah, dicium dahinya sama Siti Fatimah, kemudian diantar ke samping duduk, baru Siti Fatimah duduk. Kalau datang ke Nabi, giliran Nabi yang mencium dari Siti Fatimah, begitu. Jadi tidak berpisah kecuali langsung rindu. Sambut oleh Siti Fatimah, berpelukan, dicium, kemudian duduk bersama. Kemudian Nabi tanya, "Kaifa asbahtil yawm?" "Gimana keadaan kamu pagi ini wahai Fatimah?" Siti Fatimah merunduk sambil mengatakan, "Engkau Rasulullah, tidak mungkin aku bohong. 2 hari perut putrimu belum masukkan makanan ya Rasulullah." Menangis Rasulullah. Berdiri Nabi, dibuka ikat perutnya. Ada 3 batu ada di situ mengejar perut Nabi. "Fatimah, aku lebih baik daripada kamu, aku Rasulullah. 3 hari ayahmu belum makan ya Fatimah." Kemudian bagaimana nasihat Nabi kepada putrinya? "Wahai putriku, jangan engkau sedih karena keadaan kamu di atas dunia tidak kaya atau dalam keadaan seperti sekarang. Karena kamu akan menjadi sayyidatun nisa ahli jannah, sayyidatun nisa alamin. Karena kamu menjadi ratu, pemimpin orang-orang yang beriman, perempuan beriman." Maka Siti Fatimah bertanya, "Bagaimana Sayyidah Maryam? Bagaimana Sayyidah Asia, istri Fir'aun?" Maka Nabi menjawab, "Sayyidah Maryam menjadi pemimpin wanita beriman di zamannya. Sayyidah Asia menjadi pemimpin wanita beriman di zamannya. Dan engkau menjadi pemimpin beriman umatku." Umatnya Nabi adalah umat yang terbaik, saudara. Kemudian Nabi meneruskan, "Jangan engkau kecewa dengan suami Ali bin Abi Thalib yang mungkin tidak punya toko yang besar, pabrik yang besar, bukan bisnismen. Jangan kau kecewa karena engkau aku pilihkan dengan laki-laki
yang menjadi suamimu yang terpuji di langit dan di bumi. Kemudian mari kita lihat keadaan keluarga kita. Apa yang kekurangannya ya ikhwan? Pakaian kita bertumpuk-tumpuk, pakaian istri kita bertumpuk-tumpuk, pakaian putri-putri kita bertumpuk-tumpuk. Apa yang menghalangi kita untuk bisa lebih banyak beribadah? Lihat bagaimana keadaan putri Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah. Apa uzur kita untuk tidak banyak ibadah dan taat kepada Allah ya akhwani? Lihat bagaimana 2 hari tidak makan. Lihat bagaimana Nabi 3 hari tidak makan. Sedangkan kita sehari 3 kali makan. Taat. Pernah Nabi SAW juga bertanya kepada Siti Fatimah, perempuan itu yang terbaik baginya apa wahai Fatimah? Maka Siti Fatimah langsung menjawab, alla tara rajulan wala yaraha rajulun. Perempuan yang istimewa itu ya Rasulullah belum pernah melihat satu lelaki dan belum pernah dilihat oleh satu laki pun. Yang malu, yang tertutup auratnya, tidak punya kenalan dengan laki-laki. Begitu luar biasa Sayyidah Fatimah itu adalah haya, mempunyai rasa malu, sampai beliau berwasiat, kalau aku mati kuburkan di malam hari dan tutup jasadku. Sama sebagian orang dipelintir bahwa ini karena dendam atau sakit hatinya Siti Fatimah. Lah, karena rasa malunya. Dulu orang mati itu saudara, jasad mayit ditutup dengan selambu, kelihatan bentuknya. Siti Fatimah menyatakan ditutup dengan keranda, maksudnya jangan sampai bentuk jasadnya nampak, dan di malam hari, sehingga tidak banyak yang hadir. Kenapa? Karena rasa malunya. Dan nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpakaian dengan sehelai kain pun. Jurdun murdun, kumpul ada di mahsyar. Siti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, yang dulu ba'duna ila ba'din, satu sama lain bisa memandang kalau begitu ya Rasulullah. Aisyah, nggak ada mikir ke sana sudah. Pengadilan Allah ada di situ, Jahannam ada di muka. Semua orang ketakutan, nggak ada berpikir ke sana. Tapi saat itu ada dikumandangkan, ya ahli mahsyar, khuddu absarakum wa nakisu ru'usakum. Seluruh yang ada di mahsyar, pejamkan mata kamu, rundukkan semua mata kamu ke kepala kamu. Fa inna Fatimah binta Muhammadin satamur Rasulullah. Karena sekarang saatnya Siti Fatimah putri Rasulullah mau berjalan menuju sirat. Begitu mulianya manusia yang punya rasa malu yang tinggi ini, sehingga nanti dari kiamat tidak dinampakkan jasadnya oleh manusia seluruh masyarakat, saudara. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan Fatimah Zahra yang mendapatkan prioritas masuk surga terlebih dahulu. Karena itu bagi anak cucu putri-putri Siti Fatimah, jaga aurat Anda, tutup aurat Anda. Anda disebut syarifah adalah karena Anda perempuan mulia. Kemuliaan Anda adalah karena dari cucunya Siti Fatimah. Karena itu tidak pantas kalau Anda membuka aurat untuk orang lain.
Tidak pantas Anda mengenalkan nama Anda atau memajang foto Anda sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Hormati datuk Anda yang menjadi Sayyidatul Nisa'il Alamin, yang menjadi ratu pemimpin para wanita beriman di hari kiamat, dan ada di dunia sampai di hari kiamat, itu karena rasa malu yang luar biasa. Kemudian datuk antum yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada yang dari turunan Sayyidina Hasan disebut Al-Hasaniyin, ada turunan dari Sayyidina Husain disebut Al-Husainiyin. Sayyidah Syabab Ahli Jannah, yang nanti akan menjadi pemimpin pemuda di surga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Satu saat pernah Nabi SAW berjalan menuntun Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, melewati para sahabatnya. Kemudian Nabi menyatakan, "Man ahabbani wa ahabba hadaini wa abawaihima kana fi jannati yaumil qiyamah." Siapa yang cinta kepada aku, cinta dua anak ini dan ayah ibu dua anak ini bersama dengan aku di surgaku di hari kiamat. Bersama Nabi, ada di surga ditempati Nabi, bukan kelas bawah saudara, ada di Firdausil A'la. Kalau itu diucapkan untuk selain keluarga Nabi, antum juga harus lebih cinta kepada mereka. Dan untuk antum juga Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang dari jalur Sayyidina Husain. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidul Abidin, pemimpin orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waroknya luar biasa. Putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali dan Siti Fatimah putri Nabi. Dekat sekali. Satu saat ada orang menemui Sayyidina Ali Zainal Abidin menangis bergelantungan di kain Ka'bah. Dia lihat, siapa ini orang menangis kok lama sekali, serius sekali. Dilihat Sayyidina Ali Zainal Abidin, kaget orang ini, cucu Nabi. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ayah kamu Husain, datuk kamu Fatimah tu Zahra, Ali bin Abi Thalib, Fatimah putri Rasulullah. Apa yang membuat anda menangis? Bagaimana ucapan Ali Zainal Abidin? Dah anni gaulaka na abika na jaddi. Tinggalkan aku, jangan sampai aku menjadi orang yang cukup menceritakan kana abi, orang tuaku begini, kana jaddi, orang tuaku jaddaku begini. Laisal fatah man dhala kana abi, innal fatah man dhala ha anada. Bukanlah pemuda yang hebat yang dia cukup pandai menceritakan kemuliaan datuk-datuknya, tapi pemuda yang hebat adalah menyatakan ini loh turunan datuk-datuk yang mulia. Bapak alim, anak gak alim. Bapak wali, anak pecandu narkoba. Hah? Bapak ahli ibadah, anak tarik musola, ninggalkan sholat. Tapi hati-hati. Lihat sekali Nabi yang setiap hari wiridnya 1000 rakaat sunnah, saudara. Tapi dia menyatakan bukan pemuda yang bagus kalau dia hanya bangga dengan orang tua dan datuknya. Tapi pemuda yang bagus adalah yang bisa dibanggakan oleh orang tua dan datuknya. Jadikan, ya ikhwani, cita-cita kamu adalah seperti datuk-datuk kamu. Jangan cukup bangga dengan datuk. Nasabnya antum ini, kata Sayyidina Abu Bakar al-Adani, alimun fadilun, alimun fadilun, abi thumma jaddi, hakada ila al-mukhtari, wa ana artaji an akuna mithla jududi, laka aqsal min al-ghaffari. Alim bin Alim bin Alim bin Alim sampai Rasulullah, Wali bin Wali sampai Nabi Muhammad. Datuk antum ya Allah. Kemudian cita-citanya berbeda kita sekarang.
Datuknya kita semuanya cita-citanya aku kepingin seperti datukku. Tapi kalau kita enggak, kepingin seperti bisnismen, kepingin jadi presiden, kepingin jadi DPR, kepingin jadi orang kado, punya 7, pabriknya gede, itu dan ini. Yahud lebih besar, banyak lebih besar saudara. Nasara lebih besar. Coba antum tanya yang Asegaf misalnya, ada kepingin seperti Abdurrahman Asegaf yang khatam Quran setiap hari 8 kali? Yang datuknya misalnya Al-Idrus, ada kepingin seperti Sayyidina Idrus, Al-Attas dan lain-lainnya? Antum semuanya punya adat yang luar biasa. Adakah punya cita-cita seperti datuk? Lah, sudah bubar sekarang ya kawan. Karena itu kita pingin antum semuanya tahu bahwa antum dipilih oleh Allah jadi turunan orang-orang mulia. Syukur sama Allah. Alhamdulillah. Syukur sama Allah. Tapi kemuliaan ini lestarikan dengan antum, bukan hanya menjadi anak cucu yang mewarisi darah saja, tapi juga mewarisi ilmu mereka, adab mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, istiqamahnya mereka. Kemudian Musa Al-Kazim bin Ali, kemudian Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah pernah melihat Rasulullah lagi memanggul Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Jabir mengatakan, cinta ya Rasulullah sama Sayyidina Husain. Ya Jabir, kata Nabi, sayuladu min hadzal ibnu yuqalu lahu Ali, yunadi munadin yawmal qiyamah liyakum sayyidul abidin fayaqumu ibnu hadha. Wahai Ali, wahai Jabir, nanti akan lahir dari Husain ini seorang anak laki yang akan dikasih nama Ali. Di hari kiamat di mahsyar akan diumumkan, pemimpin orang ahli ibadah bangun. Anaknya ini yang akan bangun, Ali Jabir. Thumma yuladu minhu ibnun yuqalu lahu Muhammad. Wa idza laqitahu faballigh minni salam. Dari putranya dia Ali itu akan lahir anak lakinya namanya Muhammad. Kalau ketemu sama dia, sampaikan salamku kepada dia. Itu Jabir panjang umurnya, tinggal ada di Syam. Ketika dia ke Madinah ziarah Nabi, melihat anak-anak kecil lagi bermain. Ada satu anak kecil kelihatan khusyuk, lain daripada yang lainnya. Yang beri, siapa kamu nak? Aku Muhammad. Muhammad anak siapa ya? Bin Ali. Bin Ali bin siapa? Bin Husain. Langsung ingat dia, ya Allah, peluk sama dia. Nabi Muhammad kirim salam kepada kamu ya anak. Siapa kamu? Saya sahabat Nabi. Diceritakan, aku pernah lagi menemui Nabi bersama Datuk Husain, kemudian menerangkan begini, dan aku sudah sampaikan amanat Nabi. Nabi kirim salam kepada kamu. Nggak lama meninggal sahabat Jabir. Indah sekali. Ja'far Shadiq, Ali Al-Quraidi, Muhammad Al-Nagib, Isa Al-Nagib, Ahmad Muhajir, Ubaidillah bin Ahmad, Ali Ubaidillah, terus sampai Datuk Antum. Rantai emas ya kawan. Kemudian sampai kepada kita. Ya Allah, la ilm wala akhlak wala ibadah wala itu. Yang lebih parah lagi, kebodohan kita mewariskan kepada anak kita. Ketidakistiqomahan kita mewariskan kepada anak kita. Karena itu ayo kita sadari, antum menjadi orang pilihan Allah di antara umat ini harus benar-benar mempertahankan kemuliaan antum. Ilmu, adab, istiqamah, ibadah. Yang baca rotibnya jadi dukun orang lain sekarang ya. Yang baca kitabnya jadi dukun orang lain. Kita minta diterjemahkan sekarang. Quran itu diterima oleh datuknya kamu, Rasul. Orang lain yang istiqamah, kita enggak ya akhwan. Kenapa demikian? Kenapa?
Antum bangga dengan model demikian. Lah, kita harus kembali lagi. Kalau tidak, alhamdulillah anak cucu kita mungkin sudah berubah semuanya. Kita harus pertahankan. Wahai syara'if, wahai sadah, kita harus pertahankan kemuliaan ini sekuat mungkin. Insya Allah berkat mereka, Allah akan kembalikan kemuliaan itu kepada kita. Karena itu, ini yang harus kita sadari. Tabita alawiyah dalam hal ini mengajak Anda semuanya untuk peduli tentang kemuliaan ini semuanya. Menasab kemuliaan yang luar biasa. Tidak ada yang lebih istimewa daripada antum. Tidak ada yang lebih istimewa daripada antum. Kenapa? Karena antum cucunya Nabi. Tapi jangan antum nodai dengan akhlak yang tidak baik. Jangan antum nodai dengan maksiatnya antum. Jangan antum nodai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Ayo kita jaga itu semuanya. Kita kawal nasab sampai dari kiamat. Kita ketemu Nabi, kita ketemu datu-datu kita, bangga dengan kita menjadi cucu-cucu yang saleh, anak turunan yang baik. Amin Allahumma amin. Suara Nabawi.